Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harap kalian semua selalu sehat, ceria, dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Ibu akan bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Mau tahu ceritanya seperti apa? Sebelumnya, Ibu ingatkan agar kalian duduk yang rapi, duduk manis, dan siap untuk mendengarkan ceritanya. Yuk kita dengarkan ceritanya sama-sama. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau mempunyai 11 saudara. Beliau diberikan ketampanan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat iri dan dengki saudara-saudaranya. Apalagi Nabi Yusuf merupakan putra kesayangan ayahnya, sehingga bertambahlah kedengkian saudaranya itu. Pada suatu malam, Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, "Wahai ayah, tadi malam aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku." Mendengar cerita Nabi Yusuf tersebut, Nabi Yakub berpesan agar tidak menceritakan mimpinya itu kepada siapapun. Karena dari mimpi tersebut, menurut Nabi Yakub, artinya bahwa suatu saat Nabi Yusuf akan menjadi orang yang besar, orang mulia, dan akan diangkat menjadi Rasul Allah. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, ada salah satu saudaranya yang mendengar perbincangan itu, sehingga muncullah suatu siasat untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Pada suatu hari, saudara-saudaranya ingin mengajak Nabi Yusuf berjalan-jalan. Mereka meminta izin kepada Nabi Yakub agar mereka bisa membawa Nabi Yusuf untuk berjalan-jalan. Padahal ini adalah tipu daya saudara-saudaranya untuk membuang Nabi Yusuf selama-lamanya. Awalnya Nabi Yakub tidak mengizinkan. Ia khawatir saudara-saudaranya tidak bisa menjaga Nabi Yusuf. Nabi Yakub khawatir akan keselamatan Nabi Yusuf. Tapi saudara-saudara Nabi Yusuf terus membujuk Nabi Yakub. "Jangan kau takut ayah, kami adalah orang-orang kuat. Kami bisa menjaga Yusuf. Yusuf pasti akan aman di tangan kami." Akhirnya dengan berat hati, Nabi Yakub mengizinkan mereka membawa Yusuf pergi. Sampai di tengah perjalanan, Nabi Yusuf dibuang ke dalam sebuah sumur, bajunya dilucuti, kemudian bajunya dioleskan kepada darah binatang yang sudah mereka bunuh. Kemudian mereka berlari kepada ayahnya dan mengatakan berita ini. "Wahai ayah, ternyata ayah benar. Apa yang ayah katakan itu benar. Kami tidak bisa menjaga Yusuf, ayah. Yusuf telah dimakan oleh singa." Mendengar apa yang disampaikan saudara Yusuf, Nabi Yakub bersedih. Ia menangis. Nabi Yakub menangis dan bersedih, sehingga membuat kedua matanya menjadi buta. Padahal Nabi Yusuf berada di dalam sumur itu masih selamat berkat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika, datanglah seorang saudagar Mesir yang akan mengambil air dari sumur itu. Betapa terkejutnya saudagar itu ketika air yang mereka timba itu, ternyata dari yang mereka timba itu ada seorang pemuda yang keluar dari dalam sumur itu. Mereka terkejut. "Wahai Tuhan, ternyata ini seorang pemuda. Bisa kita coba?"
Yusuf pun dijual seharga 2 dirham. Lalu sampailah Nabi Yusuf ke tangan Raja Al-Aziz, raja kaya raya di kota Mesir. Raja Al-Aziz akhirnya memungut Nabi Yusuf, dibawanya pulang, dan dia sampaikan berita itu kepada istrinya Zulaikha. Raja Al-Aziz berkata kepada Zulaikha, "Rawatlah anak ini, biarkan dia hidup bersama kita. Barangkali dengan hidup bersama kita, dia bisa bermanfaat." Begitu kata Raja Al-Aziz. Bertahun-tahun Nabi Yusuf tinggal di rumah Raja Al-Aziz. Dia menjadi semakin besar dan ketampanannya pun semakin luar biasa, sehingga Zulaikha, istri Raja Al-Aziz, tergoda oleh ketampanan Nabi Yusuf. Sehingga pada suatu hari, karena Zulaikha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf, ia memfitnah Nabi Yusuf bahwa dia telah menggoda Zulaikha, sehingga pada akhirnya Nabi Yusuf pun dipenjara. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara dan dihukum selama 27 tahun. Suatu ketika raja bermimpi. Ia melihat 7 ekor sapi kering memakan 7 ekor sapi gemuk, serta 7 tangkai yang hijau dan 7 tangkai yang kering. Raja gelisah. Ia gelisah akan mimpinya itu. Semua para ahli tafsir tidak ada satupun yang bisa mengartikan apa arti mimpinya itu. Sehingga pada suatu hari datanglah seorang budak yang memberitahu kepada raja bahwa raja harus datang kepada Yusuf. Yusuf adalah seorang ahli tafsir yang luar biasa. Maka raja pun datang kepada Nabi Yusuf. Ia menceritakan mimpinya itu. Mendengar cerita raja, Nabi Yusuf berkata, akan tiba zaman 7 tahun masa subur penuh makanan, tapi setelah itu akan datang 7 tahun masa sulit atau paceklik. Jadi simpanlah hasil panen untuk persediaan makanan ketika masa sulit itu tiba. Mendengar apa yang disampaikan, apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf, maka raja pun memberikan balasan untuk beliau, dan Nabi Yusuf dijadikan sebagai bendahara Mesir atas tafsir mimpi dan prediksi terhadap istana. Sehingga setelah diangkat menjadi bendahara Mesir, apa yang sudah terjadi selama ini terbongkar sudah. Bahwa pada zaman waktu itu, siapa yang telah menggoda Zulaikha itu ternyata salah. Ternyata Zulaikha telah menggoda Nabi Yusuf. Orang-orang semua tahu bahwa Zulaikha lah yang telah menggoda Yusuf. Pada suatu hari di musim kemarau, keluarga Nabi Yakub dan saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke istana untuk meminta bahan makanan dan menukarkannya dengan emas. Betapa terkejutnya Nabi Yusuf. Ternyata yang datang menghadap itu adalah saudara-saudaranya. Saudara-saudara Nabi Yusuf tidak mengenali Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkata, "Jika suatu hari persediaan makanan keluarga kalian habis, datanglah kembali kemari. Tapi jangan lupa, bawalah Bunyamin kemari." Saudara-saudara Nabi terkejut. Kenapa mereka bisa tahu? Kenapa Nabi bisa tahu tentang Bunyamin? Tapi mereka tidak menghiraukan. Mereka menuruti saja. Pada suatu hari, ketika persediaan makanan keluarga Nabi Yakub habis dan mereka tidak punya pilihan lain, maka mereka ingat akan tawaran Nabi Yusuf. Sehingga mereka pergi ke istana, kembali meminta bahan makanan, dan mereka pun membawa Bunyamin.
Awalnya Nabi Yakub keberatan Benyamin dibawa ke istana. Tapi setelah dibujuk, akhirnya Benyamin pun ikut ke istana. Sesampainya di Mesir, bertemulah mereka dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sangat gembira bisa bertemu dengan Benyamin. Sehingga untuk menahan Benyamin, akhirnya Nabi Yusuf memasukkan sebuah piala emas ke dalam karung yang dibawa oleh Benyamin. Akhirnya Benyamin ditahan di dalam kerajaan. Benyamin lalu ditahan dan ditangkap oleh tentara Mesir, lalu diserahkan pada Nabi Yusuf. Benyamin sangat ketakutan, tapi Nabi Yusuf memeluknya dengan sangat erat dan penuh kasih sayang. Jangan takut, aku Yusuf. Benyamin terkejut sekaligus bahagia. Ternyata dia bisa bertemu dengan Nabi Yusuf, kakaknya yang selama ini hilang. Saudara-saudara Nabi Yusuf pulang ke rumah dan mengabarkan kepada ayahnya Nabi Yakub bahwa Benyamin ditangkap di Mesir. Nabi Yakub berkata, "Aku mencium bau Yusuf. Aku percaya Yusuf masih hidup." Kemudian mereka pun menurut. Datanglah kembali mereka ke istana. Mereka bertemu dengan Nabi Yusuf. Lalu kemudian Nabi Yusuf berkata, "Masih ingatkah kalian denganku? Ingatkah kalian dulu telah membuang aku ke dalam sebuah sumur? Kalian melumuri bajuku dengan darah binatang buas. Akulah Yusuf. Sekarang pulanglah kembali. Bawa gamisku ini. Gosokkan gamisku ini kepada kedua mata ayahku. Lalu bawalah kemari ayah dan ibu tiriku." Mendengar apa yang disampaikan Nabi Yusuf, maka saudara-saudaranya pun kembali menemui Nabi Yakub. Akhirnya, setelah bisa melihat, Nabi Yakub pun pergi ke Mesir bersama 11 saudara Nabi Yusuf dan ibu tirinya. Sesampainya di Mesir, Nabi Yakub terkesima melihat ketampanan putranya yang telah menjadi petinggi di Mesir. Nabi Yakub, saudaranya, dan ibu tirinya hormat kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf kembali ayahnya dan berkata, "Ayah, inilah arti mimpi yang dulu pernah aku sampaikan kepada ayah. 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadaku. 11 bintang adalah saudara-saudaraku. Matahari adalah ayah. Bulan adalah ibu yang bersujud kepadaku." Mereka pun berkumpul, hidup bersama dengan bahagia. Anak-anakku, inilah kisah Nabi Yusuf bersama ayah dan keluarganya. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Pertama, Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi seorang pemaaf. Yang kedua, Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menjadi seorang penyabar.
Kemudian apa buah dari kesabaran itu? Nabi Yusuf memperoleh kedudukan yang tinggi. Beliau mendapatkan kedudukan sebagai bendahara Mesir dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi kisah Nabi Yusuf bersama keluarganya yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf, ada banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita Nabi Yusuf ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita Ibu. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu dan bercerita kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.